Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Di video kali ini Tamara Delv akan kembali lagi membahas mengenai sejarah pelayaran. Tapi kali ini mengenai sebuah sejarah pelayaran yang mengalami sebuah kisah misterius. Inilah kisah mengenai kapal Mary Celeste. Sebelum masuk pada sebuah kejadian misterius yang terjadi pada kapal Mary Celeste, aku akan membahas dulu awal mula kapal Mary Celeste ini dibangun. Sebuah kapal dagang dibangun pada Mei 1861 di galangan kapal Joshua de West di desa yang terletak di Pulau Spencer, Nova Scotia. Kapal itu dibangun dengan panjang sekitar 30,3 meter, lebarnya 7,8 meter dan bobotnya mencapai 196 ton. Kapal itu kemudian diberi nama Amazon. Kapal Amazon kemudian didaftarkan registrasinya di Inggris. Dan kapten pertamanya bernama Kapten Robert McClellan. Nah, Kapten McClellan ini disebut-sebut merupakan anak dari salah satu pembuat kapal Amazon. Sejak dibangunnya kapal Amazon itu, banyak kisah-kisah mengerikan yang kerap kali diceritakan dari masa ke masa. Setelah dibangun kembali pada tahun 1868, kapal itu kemudian didaftarkan di registrasi Amerika dan diganti namanya menjadi Mary Celeste. Kapal inilah yang kelak akan sangat terkenal karena sebuah kejadian misterius yang dialaminya di tahun 1872. Nah, sekarang aku akan membahas dulu sedikit mengenai Captain Briggs yang akan mengambil alih komando dari kapal Mary Celeste. Captain Benjamin Spooner Briggs di tahun 1872 usianya sekitar 37 hingga 38 tahun. Ia lahir dari keluarga pelaut di Massachusetts. Ia dikenal sebagai sosok kapten yang dihormati, disegani, ia takut kepada Tuhan dan ia pernah memimpin 5 kapal dan memiliki beberapa kapal yang sering berlayar. Tapi justru di bawah kepemimpinan Captain Briggs, Mary Celeste ini mengalami sebuah kejadian yang misterius. Kita berlayar ke kronologi. Setelah mengalami renovasi besar-besaran pada bulan Oktober tahun 1872, kapal Mary Celeste siap untuk berlayar dari New York menuju ke Genoa, Italia. Captain Briggs kemudian membawa istrinya yang bernama Sarah Elizabeth Briggs dan juga seorang putri kecilnya berusia 2 tahun bernama Sophia Matilda. Tanggal 20 Oktober 1872, Captain Briggs bersama dengan keluarganya tiba di dermaga kecil di daerah East River, New York. Kapal Mary Celeste ini direncanakan akan membawa kargo yaitu berupa alkohol mentah sebanyak 1.701 barel. Nah, di dermaga itulah alkohol itu mulai dimasukkan satu persatu menggunakan tong ke dalam kapal Mary Celeste. Di dermaga kecil itulah Sarah yang merupakan istri dari Captain Briggs sempat mengirimkan surat kepada mertuanya bahwa mereka akan meninggalkan dermaga itu pada tanggal 5 November 1872. Setelah semua persiapan selesai, kargo telah dimasukkan ke kapal Mary Celeste, maka kapal itu mulai berlayar. Ada 10 orang di kapal Mary Celeste, di antaranya adalah Captain Briggs bersama dengan keluarganya dan 7 awak kapal yang telah dipilih oleh Captain Briggs secara hati-hati. Mereka bukan hanya membawa kargo, perlengkapan untuk berlayar menuju ke Italia, tapi Captain Briggs juga disebutkan membawa sebuah mesin jahit dan juga piano kecil di dalam kapal tersebut. Kapal itu berlayar 5 November 1872. Namun karena cuaca buruk, maka Captain Briggs akhirnya harus membawa kapal Mary Celeste menuju ke Staten Island. Mereka berada di sana sekitar 2 hari. Ketika kapal Mary Celeste ini berlabuh di Staten Island, di sanalah Captain Briggs bertemu dengan salah seorang kapten dari kapal Dei Grazia. Di dermaga Staten Island itulah Captain Briggs bertemu dengan Captain David Reed Morehouse. Nah, disebut-sebut mereka berdua memang cukup kenal. Saat itulah memang kapal Dei Grazia juga sedang berada di dermaga karena proses untuk memasukkan kargo ke kapal itu. Nah, di dermaga itulah ketika Captain Briggs sedang menunggu kondisi cuaca lebih baik, Captain Morehouse justru sedang menunggu kargo-kargonya untuk masuk ke dalam kapal Dei Grazia. Nah, disebutkan di beberapa sumber bahwa kapal Dei Grazia itu menuju ke Genoa, Italia, hanya saja melalui Gibraltar. Setelah kondisi
cuaca lebih baik, maka Captain Briggs memutuskan untuk memulai pelayarannya menuju ke Genoa, Italia pada tanggal 7 November 1872. Sementara itu, Captain Morehouse masih berada di dermaga itu menunggu proses untuk memasukkan kargo ke dalam kapalnya. Nah, kapal Dei Grazia ini baru mulai berlayar 8 hari setelah kapal Mary Celeste berlayar. Setelah kapal Mary Celeste ini berlayar, tidak ada informasi apapun mengenai kapal tersebut. Nah, di tanggal 14 November 1872, kapal Dei Grazia mulai berlayar menuju ke Genoa, Italia. Kapal Mary Celeste ini berlayar dengan membawa alkohol dengan nilai sekitar 35.000 US dollar dan kapal serta muatannya ini diasuransikan dengan nominal 46.000 US dollar. Kapalnya mulai berlayar dan semakin lama semakin menjauh. Sementara 8 hari berikutnya kapal Dei Grazia mulai berlayar. Seharusnya mereka tidak bertemu, tapi tiba-tiba sekitar 3 minggu setelah pelayaran kapal Dei Grazia ini, awak kapalnya melihat sebuah kapal asing yang jaraknya sekitar 5 mil dari posisi kapal Dei Grazia. Saat itu posisi kapal asing itu berada di 600 mil sebelah barat Portugal dan sedang berlayar ke arah barat. Tapi awak kapal itu melihat kapal asing tersebut justru seperti terapung dan menuju ke arah barat. Maka awak kapal dari Dei Grazia melapor pada Captain Morehouse dan mengatakan ada sebuah kapal asing dengan jarak 5 mil. Captain Morehouse segera naik ke dek kapal dan ia melihat memang ada sebuah kapal asing. Ia melihat dari kejauhan ada sesuatu yang aneh dengan kapal tersebut. Ia melihat bagian layar dari kapal itu tidak seperti biasanya. Sehingga Captain Morehouse pada saat itu meminta awak kapalnya untuk menggerakkan kapal Dei Grazia menuju ke kapal asing tersebut. Ketika jaraknya sudah semakin dekat, Captain Morehouse segera memberitahukan krunya untuk memanggil siapapun awak di kapal asing itu. Tapi mereka tidak mendapatkan jawaban. Saat itu mereka tidak mendengar suara apapun. Lantas Captain Morehouse terus melihat ke arah kapal asing itu dan semakin lama ia menyadari bahwa kapal yang ada di hadapannya adalah kapal Mary Celeste. Cukup aneh menurut Captain Morehouse karena seharusnya kapal itu bahkan sudah berlabuh di Genoa, Italia. Setelah menyadari bahwa kapal asing itu adalah kapal Mary Celeste, maka Captain Morehouse yang membawa 7 awak di kapalnya meminta 3 awak kapalnya untuk turun dari kapal Dei Grazia menuju ke kapal Mary Celeste. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kapal itu karena layar kapal Mary Celeste ini terlihat kusut dan beberapa bagiannya robek. Turunlah 3 awak kapal Dei Grazia. Mereka menggunakan skoci. Mereka harus melawan ombak yang besar hingga akhirnya menuju ke kapal Mary Celeste. Setelah itu ketiga awak mulai naik ke kapal Mary Celeste. Ketika ketiga awak kapal Dei Grazia itu tiba di atas kapal Mary Celeste, pemandangan yang aneh justru terlihat karena kapal itu dalam kondisi basah. Ketiga orang ini mulai melakukan pemeriksaan ke beberapa ruangan di kapal Mary Celeste, tapi ketika mereka melihat beberapa bagian dari kapal itu, mereka justru dibuat aneh karena kapalnya sudah terendam air dengan ketinggian sekitar 1,1 meter. Anehnya, meskipun sudah terendam air dengan ketinggian 1,1 meter, kapal itu tidak tenggelam. Pemeriksaan terus dilakukan oleh ketiga awak kapal itu. Mereka tidak menemukan adanya alat navigasi di dek kemudi. Bahkan kompasnya rusak dan catatan-catatan pelayaran di kapal itu juga tidak ditemukan. Hanya ada satu catatan yang ditemukan, yaitu buku harian perjalanan Captain. Tapi catatan terakhir dari sang Captain ditemukan pada tanggal 25 November pukul 8 pagi. Mereka kemudian melanjutkan lagi pemeriksaan ke bagian-bagian lain. Di sana mereka mulai melihat bahwa barang-barang milik awak kapal Mary Celeste ini masih di tempatnya, seperti tidak tersentuh sama sekali. Bahkan mereka mencoba untuk memeriksa bagian dapur atau ruang makan kapal itu. Mereka masih menemukan cadangan air bersih dan makanan untuk beberapa bulan ke depan yang sepertinya tidak tersentuh. Bahkan peralatan makan ada di tempatnya
semuanya tersusun dengan rapih. Setelah ketiga orang ini melakukan pemeriksaan di dalam kapal Mary Celeste, satu hal yang dapat dipastikan oleh ketiga orang ini bahwa kapal itu kosong. Tidak ada awak kapal dan tidak ada penghuni di dalam kapal Mary Celeste. Itu merupakan hal yang aneh. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan di bagian luar kapal, mereka menyadari bahwa satu-satunya sekoci yang ada di kapal tersebut justru hilang. Dari pemeriksaan bagian luar maupun bagian dalam, ketiga orang ini tidak menemukan adanya bekas-bekas kekerasan di atas kapal. Mereka menduga semua awak kapal yang ada di kapal Mary Celeste ini secara terburu-buru turun dari kapalnya menggunakan sekoci. Lantas kemudian ketiga awak kapal dari Dei Grazia ini melakukan pemeriksaan kurang lebih selama 2 jam. Hingga akhirnya salah seorang awak kapal berteriak kepada kapten dan melaporkan bahwa kapalnya kosong dan ada beberapa hal aneh yang dilihatnya di dalam kapal Mary Celeste tersebut. Setelah mendapatkan informasi mengenai keanehan-keanehan di kapal Mary Celeste, akhirnya Captain Morehouse ini memerintahkan agar ketiga awak kapalnya itu tetap berada di atas kapal Mary Celeste, kemudian membawa kapal itu ke Gibraltar atau Gibraltar. Kapal Dei Grazia dan kapal Mary Celeste ini akhirnya menuju ke Gibraltar. Namun kapal Dei Grazia akhirnya tiba pada tanggal 12 Desember sementara kapal Mary Celeste tiba pada tanggal 13 Desember 1872 atau hanya beda 1 hari saja. Ketika kedua kapal itu telah tiba, kru yang berada di atas kapal Mary Celeste ini mengatakan bahwa keanehan terjadi selama mereka berada di atas kapal Mary Celeste. Ketiga awak kapal ini mengatakan bahwa betapa sulitnya membawa kapal Mary Celeste ini menuju ke Gibraltar. Mengingat kondisi kapal sudah sebagian rusak, kemudian juga tiba-tiba saja mereka menghadapi kondisi cuaca yang sangat buruk. Anehnya, kapal Dei Grazia bisa tiba tanggal 12 Desember. Setelah kedua kapal itu tiba di Gibraltar, maka Captain Morehouse segera melaporkan kondisi yang dialami oleh kapal Mary Celeste pada pengadilan. Nah, pihak pengadilan langsung melakukan penyelidikan atau investigasi. Beberapa hal kemudian ditemukan oleh tim investigasi. Fakta pertama adalah mereka melihat makanan dan air bersih memang masih tersimpan dengan rapi. Barang-barang milik kru tidak tersentuh. Kemudian tim investigasi ini menemukan adanya 9 tong yang berisi alkohol mentah justru kosong. Mereka juga tidak menemukan adanya siapapun di dalam kapal tersebut. Hal yang paling mungkin terjadi pada saat pelayaran Mary Celeste ini menurut beberapa pihak adalah kapal mengalami kondisi cuaca buruk hingga kemudian para penumpangnya terpaksa harus keluar atau turun dari kapal Mary Celeste. Tapi hasil investigasi menyebutkan hal yang lain karena kapal ini tidak terlihat rusak seperti habis memasuki kondisi cuaca buruk. Bahkan beberapa investigator mengungkap jika memang kondisi cuaca buruk terjadi pada saat pelayaran Mary Celeste, ada beberapa keanehan di mana catatannya hilang. Kemudian ketika cuaca buruknya telah berlalu, seharusnya awak kapal atau penumpang dari kapal tersebut kembali ke kapal Mary Celeste. Tapi buktinya sampai kapal itu ditemukan oleh kapal Dei Grazia, orang-orangnya justru tidak pernah kembali ke kapal tersebut. Kemudian dugaan lain yang terdengar adalah kemungkinan 7 awak kapal yang dibawa oleh Captain Briggs ini menghabiskan 9 tong alkohol kemudian dengan sengaja menghabisi nyawa dari keluarga Captain Briggs. Namun hasil investigasi tidak menemukan adanya bekas-bekas kekerasan yang dilakukan di atas kapal. Kemudian ada lagi dugaan kemungkinan sesuatu telah terjadi di dalam kapal sehingga akhirnya Captain dan juga awak kapalnya meninggalkan kapal Mary Celeste ini. Tapi lagi-lagi dugaan ini ditentang oleh investigator dengan alasan seorang kapten tidak mungkin meninggalkan kapalnya secara tiba-tiba. Dan banyak orang-orang yang percaya mengenai alasan perampokan atau pembajakan yang terjadi pada Mary Celeste. Tapi investigator mengungkap bahwa ketika mereka mengirimkan penyelam-penyelam handal menuju ke kapal Mary Celeste, mereka tidak menemukan adanya barang-barang dari kapal Mary Celeste, terutama milik awak kapalnya yang hilang. Dan tidak ada bekas-bekas kekerasan lagi di kapal tersebut.
tersebut. Kemudian ada lagi dugaan mungkin saja kapal Mary Celeste ini bertabrakan dengan kapal lain. Tapi lagi-lagi tim investigasinya mengungkap bahwa mereka tidak menemukan adanya kerusakan di kapal Mary Celeste yang seolah-olah menggambarkan bahwa kapal itu telah menabrak kapal lain. Ada lagi sebuah tuduhan yang paling keras terdengar, yaitu mengenai tuduhan jangan-jangan Captain Briggs sengaja melakukan penipuan asuransi, mengingat nominal asuransi pada kapal dan juga muatannya cukup besar. Tapi tuduhan itu ditentang oleh ahli pelayaran. Mereka berpendapat bahwa jika memang ada tuduhan semacam itu, manipulasi asuransi, seharusnya Captain Briggs memperlihatkan batang hidungnya untuk mengajukan klaim asuransi. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Ada lagi sebuah tuduhan yang cukup keras terdengar, di mana mereka menuduh jangan-jangan Captain Morehouse dan Captain Briggs ini telah bekerja sama di dermaga tempat mereka bertemu untuk melakukan sebuah kejahatan atau manipulasi pada asuransi kapal tersebut. Tapi lagi-lagi hal itu ditentang oleh investigator dan ahli pelayaran dengan alasan jika memang Captain Morehouse dan Captain Briggs ini sengaja untuk melakukan sebuah tindakan manipulasi pada kapal Mary Celeste, hal itu tidak mungkin dilakukan. Karena jika memang Captain Briggs berniat untuk melakukan sebuah manipulasi kemudian menghilang bersama keluarganya, ia tidak akan meninggalkan seorang anak laki-lakinya yang bernama Arthur. Jadi ketika pelayaran bersama Mary Celeste menuju ke Genoa, Italia ini, diketahui Captain Briggs meninggalkan anak pertamanya yang bernama Arthur bersama dengan ibunya. Nah, karena Arthur ini sudah bersekolah, sementara ia membawa istrinya Sarah dan juga putri kecilnya Sophia Matilda. Jika memang ia sengaja untuk merencanakan sebuah tindakan kejahatan atau menghilang setelah pelayaran Mary Celeste ini, tentu ia akan membawa Arthur bersama dengan keluarganya menghilang dalam pelayaran Mary Celeste. Kemudian ada satu lagi dugaan yang muncul dari beberapa pihak yang menuduh Captain Morehouse lah yang justru menghabisi nyawa dari awak kapal Mary Celeste. Jadi tuduhan yang diberikan kepada Captain Morehouse dan awak kapal Dei Gratia saat itu adalah kemungkinan kapal Mary Celeste ini mengalami sebuah musibah di tengah pelayarannya. Datanglah kapal Dei Gratia yang dipimpin oleh Captain Morehouse. Ketika itu mereka bukan niat menolong tapi justru menguasai kapal Mary Celeste dan mengambil beberapa barang yang dianggapnya penting. Tapi awak kapal Dei Gratia mengaku bahwa mereka tidak menemukan siapapun di atas kapal Mary Celeste. Padahal sang kapten dan awak kapal dari Dei Gratia inilah yang sudah menghabisi nyawa seluruh awak kapal Mary Celeste. Tapi tuduhan itu pun tidak pernah dijawab oleh Captain Morehouse. Dan banyak pihak yang merasa bahwa Captain Morehouse dan awak kapal Dei Gratia ini banyak sekali menutupi apa yang terjadi dengan penemuan kapal Mary Celeste. Setelah peristiwa yang dialami oleh kapal Mary Celeste, pihak pengadilan juga tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada pelayaran Mary Celeste hingga semua awaknya tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak dan tidak pernah ditemukan. Dan kemudian setelah peristiwa yang dialami oleh kapal Mary Celeste, salah seorang dari ketiga pemilik dari kapal Mary Celeste yang bernama Winchester ini datang ke Gibraltar untuk mengetahui kondisi kapalnya dan untuk meminta pembebasan kapal Mary Celeste. Ia juga harus bertanggung jawab atas kargo yang harusnya dikirimkan tepat waktu. Namun pada akhirnya kapal Mary Celeste ini meninggalkan Genoa pada Juni 1873 dan tiba kembali di New York pada September 1873. Semua kabar yang menyatakan adanya pertumpahan darah di atas kapal membuat ketenaran dari Mary Celeste ini mulai meredup karena kebanyakan orang takut setelah mengetahui kapal itu sepertinya dikutuk. Kemudian ada isu-isu yang berkembang bahwa telah terjadi pertumpahan darah di atas kapal tersebut. Hingga kemudian kapal Mary Celeste ini ditinggal di dermaga tanpa ada yang membelinya. Lalu kemudian dijual di tahun 1874 dan kabarnya pelayaran kapal tersebut terus mengalami kerugian. Kapal Mary Celeste terus berganti-ganti kepemilikan hingga di pelayaran terakhirnya pada tahun 1884. Saat itu pelayaran melewati sebuah daerah di mana daerahnya itu memiliki terumbu karang yang sangat banyak, dan pada saat kapal Mary Celeste melewati area tersebut, kapal itu robek.
Nah, terumbu karang telah merobek bagian bawah kapal yang terbuat dari kayu itu sehingga kapalnya kemudian karam. Setelah sebuah misteri pada kapal Mary Celeste tidak pernah terungkap, di tahun 2001 dilakukan sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh seorang arkeolog. Nah, tim ekspedisi itu menemukan pecahan kayu yang diduga milik kapal Mary Celeste. Nah, mereka mencoba untuk melakukan uji coba pada kayu yang ditemukan itu, dan hasil uji coba pertama menunjukkan bahwa kayu yang ditemukan itu adalah kayu yang berasal dari galangan kapal, di mana kapal Mary Celeste ini sempat direnovasi pada tahun 1872. Tapi hasil tes kedua atau hasil tes berikutnya menunjukkan bahwa kayu itu berasal dari Georgia yang tumbuh di sekitar tahun 1894 atau 10 tahun setelah peristiwa Mary Celeste terjadi. Sehingga sampai saat ini kapal Mary Celeste masih tetap menjadi misteri mengenai keberadaan kapalnya dan juga mengenai penyebab dari hilangnya seluruh penumpang dan awak kapal di dalam kapal tersebut. Peristiwa misterius yang dialami kapal Mary Celeste ini terjadi di sekitar tahun 1800-an, dan kemudian di tahun 1900-an ada sebuah kapal yang juga menjadi misteri bagi dunia pelayaran, yaitu mengenai kapal SS Orang Medan. Tapi bedanya, kapal SS Orang Medan ini tidak pernah ditemukan keberadaannya atau tidak pernah dapat dipastikan peristiwanya. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai kisah misterius dari kapal Mary Celeste. Semoga informasi ini menambah wawasan kita semua. Hai, halo Delvers, kali ini aku mau nanyain sama kalian, sejarah pelayaran apa lagi yang harus dibahas sama channelnya Tamara Delf? Kalian boleh komen di bawah sini. Dan aku juga mau nanya sama kalian, dari sekian teori yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak berwenang, tim investigasi dan beberapa arkeolog, kira-kira mana teori yang paling memungkinkan mengenai hilangnya penumpang dan juga awak kapal dari Mary Celeste? Kalian boleh komen di bawah sini. Kalau menurut aku sih mungkin aja tiba-tiba keluar atau turun dari kapal setelah ada kondisi buruk di kapal itu, ya nggak sih? Tapi juga mereka tidak pernah ditemukan. Ya walaupun ada teori-teori berikutnya mereka ketemu sama UFO, kemudian juga ada teori-teori mengenai monster-monster raksasa, tapi ya itu di luar hal-hal yang pernah diinvestigasi sama investigator. Nah, terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan di komen-komen di bawah sini kita diskusi lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.